Teman-teman, apakah ada yang pernah menghadiri pesta? Wah, Kayla suka sekali diajak ke pesta. Hari ini kita akan mendengar Raja Hizkia memanggil seluruh rakyatnya untuk merayakan Paskah. Ini pasti bukan pesta biasa loh, karena disertai penyucian kota Yerusalem dari penyembahan berhala. Seperti apa pestanya dan berapa lama berlangsung? Apakah perayaan ini dapat melenyapkan bekas-bekas penyembahan berhala? Haruslah, maka kita perhatikan makna teologisnya. Konsentrasi teman-teman. Shalom anak-anak semuanya. Kita akan bersama-sama belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Tapi mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih hari ini Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan itu boleh menerangi hati kami, menerangi hidup kami, supaya kami tidak tersesat dalam dunia ini. Tapi terang yang Tuhan berikan menuntun kami untuk semakin boleh mencintai Tuhan dengan benar, mengasihi Tuhan dengan benar. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada tahun pertama dan bulan pertama pemerintahan Hizkia dan seluruh orang-orang Yehuda disibukkan untuk kembali membuka pintu-pintu rumah Tuhan. Atau dengan kata lain, memfungsikan kembali rumah Tuhan supaya seluruh orang Yehuda boleh mempunyai hubungan yang benar, menyembah Allah yang benar, yaitu Allah Israel. Tapi Hizkia sadar bahwa perayaan Paskah telah terlupakan. Namun demikian Hizkia tidak ingin bahwa perayaan Paskah itu tertunda setahun kemudian. Hizkia mengambil satu keputusan, perayaan Paskah dilaksanakan pada bulan yang kedua. Ketika Hizkia mempunyai gagasan ini, Hizkia teringat pada 10 suku kerajaan Israel yang di utara yang juga merupakan saudara dari keturunan Israel atau keturunan Yakub. Dalam hal ini Hizkia ingin bahwa 10 suku Israel itu ikut serta dalam perayaan Paskah yang diadakan di rumah Tuhan di Yerusalem. Namun demikian perlu kita ketahui bahwa tidak ada pikiran Hizkia untuk memasukkan 10 suku Israel itu di bawah kekuasaannya. Yang diinginkan adalah bahwa 10 suku Israel itu boleh menikmati sukacita Paskah atau hari raya roti tidak beragi itu. Dan mengembalikan orang Israel untuk kembali pada Allah yang benar. Itu sebabnya Hizkia memerintahkan pesuruh-pesuruhnya untuk menuju ke Israel dengan membawa isi surat yang menyerukan bahwa orang Israel perlu kembali kepada Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Israel. Mereka perlu juga untuk tidak berperilaku seperti nenek moyangnya yang menyakitkan hati Tuhan. Mereka perlu kembali kepada Tuhan sehingga Tuhan pun menerimanya. Maka pesuruh-pesuruh itu ketika sampai ke negeri kerajaan Israel selalu dibacakan seruan hal itu. Tetapi ketika sampai di Zebulon, pesuruh-pesuruh ini sempat ditertawakan dan diolok-olok. Sekalipun pesuruh-pesuruh ini mendapatkan olokan-olokan, mendapat tertawaan daripada orang-orang yang didatangi, pesuruh ini tidak berputus asa. Mereka terus berkeliling seluruh kerajaan Israel dan memang jerih lelahnya tidak sia-sia. Ada banyak orang Israel yang menanggapi dengan hal yang baik. Mereka mau menundukkan diri di bawah kaki Tuhan. Maka mereka segera ikut pergi ke Yerusalem, ke rumah Tuhan untuk bersama-sama merayakan Paskah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, seseorang diperbolehkan mengikuti acara Paskah atau hari raya roti tidak beragi. Orang tersebut harus menyucikan dirinya. Orang tersebut harus menguduskan dirinya. Barulah orang tersebut layak untuk mengikuti hari raya Paskah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, karena waktu yang sangat mendesak, karena waktu yang sangat singkat ini, mereka belum sempat untuk menyucikan diri. Hizkia yang mengetahui hal ini,
Hizkia bertindak dengan sigap, maka Hizkia menaikkan doa kepada Allah yang hidup, Allah Israel. Hizkia memohonkan agar Tuhan mengampuni dan berbelas kasihan kepada orang-orang Yehuda dan orang-orang Israel. Hizkia mengatakan, Tuhan, Engkau tahu niatan sesungguhnya daripada orang-orang ini untuk mengikuti perjamuan Paskah. Dan kita bersyukur Allah yang setia, Allah yang penuh dengan kasih itu mengabulkan doa daripada Hizkia. Dan sungguh orang-orang yang mengikuti acara Paskah atau ibadah Paskah, Hari Raya Roti Tidak Beragi tersebut, menikmati sukacita yang besar selama 7 hari Paskah. Demikian juga orang-orang Lewi menaikkan puji-pujian sekuat tenaga selama 7 hari Paskah. Ini menunjukkan bahwa baik orang-orang Israel dan Yehuda serta orang-orang Lewi sudah dipenuhi oleh sukacita Paskah di dalam hidupnya. Mereka sambil merayakan Paskah, mereka menikmati perjamuan Paskah. Mereka juga memberikan persembahan korban keselamatan. Mereka juga mengucapkan syukur kepada Allah nenek moyangnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur bahwa Tuhan yang begitu setia boleh kembali memberikan sukacitanya baik kepada orang Yehuda maupun orang Israel yang mau kembali kepada jalan Tuhan, yang mau bersetia kepada Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub atau Allah Israel. Bagaimanakah dengan kita? Kita pun bersyukur dan berterima kasih. Sekalipun kita tidak pernah mengalami sukacita Raya Paskah seperti orang Israel, tapi kita mengalami sukacita yang besar juga karena Kristus Sang Domba Allah itu sudah pernah mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu dan dosaku. Itu juga sukacita Paskah buat kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah acara Hari Raya Paskah itu selesai, maka imam itu mengangkat tangannya memberkati rakyat yang hadir hari itu. Bahkan Alkitab mencatat bahwa doa-doa yang dinaikkan oleh mereka itu didengar oleh Tuhan yang ada di dalam surga. Ini menunjukkan bahwa melalui perayaan Paskah itu, setiap orang boleh dipulihkan kembali hubungannya dengan Tuhan, dan Tuhan bersedia menerima orang yang mau dengan kesadaran hidup dalam pertobatan dan kembali kepada Allah yang hidup. Bagaimanakah dengan kau? Mari, kembalilah kepada Allah yang hidup, kembalilah kepada Allah yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka hidupmu pun akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, tundukkan kepala. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas waktu yang Kau sediakan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh sangat bersukacita Tuhan, karena sukacita ini bukan diberikan oleh dunia, sukacita ini bukan karena kami mendapatkan hadiah-hadiah dari dunia ini, tapi sukacita yang besar itu ada dalam hidup kami, dalam hati kami, karena domba Paskah yaitu Kristus sudah menjadi milik kami dan kami pun menjadi milik Tuhan. Kami pun sudah boleh dipulihkan oleh penebusan Tuhan di atas kayu salib, sehingga kami boleh mengalami hidup diperdamaikan dengan Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, perayaan Paskah dan Hari Raya Roti yang Tidak Beragi kali ini sangat mengesankan karena disertai firman Tuhan. Loh, siapa berinisiatif atas pesta ini? Dari Hizkia, seorang raja yang juga bertindak sebagai imam dan nabi. Kata-katanya menggerakkan hati orang Lewi yang membimbing rakyat dalam jalan Tuhan.
apakah kerajaan utara dipulihkan seutuhnya? Silahkan baca lanjutannya dari 2 Tawarik 31 ayat 1 sampai 31. Sampai jumpa.